Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi berangkat dari mana nih ngomong-ngomong? Dari rumah sih sampai ke sini. Di perjalanan ada kendala atau apa? Lancar-lancar aja sih, cuman emang lagi panas banget ya Iya. siang hari ini. Cuacanya ya lagi panas Iya. gitu. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Anda karena Anda telah mau menyempatkan lagi waktu bersama saya ya untuk melaksanakan sesi counseling selanjutnya, yaitu sesi ketiga ini, Iya. gitu ya. Nah, juga sebelumnya saya ingin meminta izin untuk merekam kembali sesi ini, apakah diperbolehkan? Iya, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Mungkin kalau untuk asas dan juga mengenai konseling sudah Anda ketahui ya dari sebelumnya. Dan di sini saya mungkin akan bertanya saja, kan sebelumnya Anda itu berada dalam skala 4 ya terakhir itu Iya, di betul. sesi yang kedua. Iya. Nah, berarti dari sana kan sekarang kita sebelum melaksanakan sesi konseling selanjutnya, patokannya sekarang di skala 4 gitu ya. Nanti di akhir sesi saya akan tanya kembali skala Anda supaya kita tahu progresnya itu meningkat atau gimana ya. Oke. Nah, juga sebelumnya apakah posisi duduk Anda sudah membuat Anda nyaman? Iya, Dan apakah posisi duduk saya sudah membuat Anda nyaman? sudah. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong gimana sih kemarin itu kan Anda habis melaksanakan sesi konseling yang kedua. Iya. Nah, perasaannya gimana dan perkembangannya itu gimana aja? Alhamdulillah sih dari konseling yang sebelumnya ya kan emang dikasih tugas gitu ya, Iya. diberi tugas dan saya usaha untuk lakukan juga, saya coba dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya mulai merasakan apa ya perbedaannya mungkin ya. Oke. Jadi mungkin saya lebih bisa mengatur pikiran saya gitu kan, lebih positif. Jadi saya bisa apa ya, lebih menenangkan juga buat diri saya, hati saya gitu. Jadi nggak segemeter dulu gitu. Iya. Mungkin gitu sih. Oke, itu sangat perubahan yang sangat bagus gitu ya. Nah, itu juga hasil dari usaha Anda. Waktu kemarin kan saya sudah memberikan homework gitu ya, dan itu dilakukan oleh Anda sehingga Anda juga mendapatkan apa ya, perubahan yang sangat baik dari sana gitu ya, karena Anda telah mau mengerjakan homework itu gitu ya. Nah, berarti kan sebelumnya Anda itu merasa sangat gelisah, cemas gitu ya. Namun setelah melaksanakan konseling dari sesi 1 sampai 2, berarti Anda sudah memiliki perubahan emosional yang baik gitu ya. Mungkin Anda lebih percaya diri lagi dan juga lebih tenang ketika menghadapi kondisi konsumen gitu ya di perusahaan sana. Oke, baik. Karena untuk mengefektifkan waktu gitu ya, kita mulai masuk aja ke sesi yang ketiga ini ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda coba relax gitu ya, duduk dengan serileks mungkin. Apakah sudah? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin Anda itu coba pilih satu momen di mana momen itu adalah momen paling tidak mengenakan di kehidupan Anda. Iya, oke. Sudah terpikirkan? Iya. Oke, baik. Lalu saya ingin Anda meletakkan tangan Anda di kedua paha Anda. Nah, seperti itu.
Oke, lalu setelah itu dalam hitungan ketiga saya ingin Anda coba tutup mata Anda ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Lalu selanjutnya saya ingin Anda rileks. Coba tarik nafas Anda secara pelan-pelan. Lalu buang. Oke, baik. Lagi tarik nafas. Lalu buang. Oke. Nah, dalam hitungan ketiga, saya ingin Anda munculkan layar di mana layar itu berisi mengenai momen yang sudah Anda pilih, yaitu momen di mana momen itu adalah hal yang paling tidak mengenakan di kehidupan Anda sebelumnya. Apakah sudah terbayang? Sudah. Oke, baik. Nah, dalam hitungan ketiga, saya ingin Anda coba munculkan situasi ataupun momen tidak mengenakan itu di dalam layar yang sudah disediakan tadi. 1, 2, 3. Apakah sudah muncul momen tadi dalam layar? Sudah. Oke, baik. Pastikan diri Anda itu merasa situasi itu tuh benar-benar nyata, dari suaranya, orangnya, situasinya. Oke. Lalu mari setelah ini kita lakukan scanning bersama-sama dari ujung kepala ke ujung kaki. Sekarang saya ingin Anda coba rasakan reaksi apa yang terjadi dalam tubuh Anda. Bisa disebutkan reaksi yang terjadi? Jantung saya berdegup kencang. Oke. Gak tahu ngeblank. Oke. Jantung Anda berdegup kencang dan juga setelah itu mungkin Anda tidak terpikirkan apa-apa lagi gitu ya. Oke, baik. Boleh disebutkan bagian mana yang Anda rasakan reaksi, entah di kepala, di leher, di hati? Gemetar sih tangan, terus Tangan. hati saya juga terasa apa ya, deg-degan gitu. Oke. Itu sih. Oke, jadi Anda merasakan reaksi di tangan gemetar dan juga di hati. Oke, baik. Saya ingin Anda melipat gandakan perasaan tidak nyaman ini 2 kali lipat dari sekarang. Sudah? Oke. Saya ingin Anda semakin merasakan reaksi yang terjadi dalam tubuh Anda tadi, yaitu di hati dan di tangan Anda, dan beri nama reaksi tadi itu. Sudah?
baik. Lakukan scanning oleh diri Anda. Apakah yang Anda rasakan ini dari skala 1 merasa sangat-sangat biasa saja dan 10 itu sangat cemas? Iya. Berapa, di skala berapa yang Anda rasakan? Skala 7. Oke. Jika sudah, letakkan tangan kiri Anda ataupun tangan kanan Anda di bagian tubuh yang Anda merasa tidak nyaman tadi. Oke, di sebelah hati, ya. Baik. Saya ingin dalam hitungan ketiga Anda coba tarik nafas dalam-dalam dan rasakan emosi tadi yang Anda munculkan itu. Lalu hembuskan kembali nafas Anda secara perlahan dan letakkan kembali tangan Anda. Oke, sangat baik. Lalu sekarang coba Anda kembali lagi ke situasi dan juga ke masa yang sekarang secara perlahan-lahan, dan mulai buka mata Anda secara perlahan juga. Oke, sekarang Anda sudah berada kembali ya, raganya dan perasaannya di situasi yang sekarang bersama saya. Oke, nah tadi apakah ada yang terasa di dalam diri Anda? Tidak nyaman aja sih, cemas gitu. Cemas, tidak nyaman. Tadi kan Anda menunjukkan di bagian mana ya rasa yang terasa gitu? Ya. Di bagian hati Ya, dan juga di hati. bagian tangan. Oke, baik. Lalu Anda tadi kan saya suruh untuk memberi nama emosi itu ataupun yang Anda rasakan itu. Anda memberi nama apa? Kecemasan sih. Kecemasan. Oke, Anda memberi nama kecemasan. Tadi Anda berada di skala 7 ya, di mana Anda berada sangat tidak baik-baik saja atau sangat cemas gitu ya. Oke, saya ingin Anda melakukan ketuk 27. Letakkan tangan Anda ataupun jari Anda ini di bagian hati yang tadi merasa Anda sakit dan cemas. Lalu mulai self talk positif juga. Aku tidak cemas, aku tidak cemas, aku bisa, sambil Anda mengetuk ini. Gitu ya. Oke. Oke, bisa Anda sebutkan aku bisa, aku bisa, aku bisa. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Oke, coba Anda tetap mengetuk. Lalu sambil berbicara mengikuti saya ya. Aku melepaskan si cemas, energi negatif semuanya keluar.
aku melepaskan si cemas, energi negatif, semuanya keluar. Oke, baik. Lakukan tarik nafas sebanyak 5 kali secara perlahan. Ya, lepaskan. Oke. Oke, baik. Nah, apa yang Anda rasakan ketika Anda melakukan hal itu? Lebih enak, Oke, lebih ya. menenangkan, Oke. lebih ringan rasanya. Oke, sudah cukup. Saya ingin bertanya sekarang, apakah setelah melakukan hal tadi, skala yang Anda rasakan itu menjadi menurun? Iya, menurun. Oke, menurun menjadi skala berapa? 3. Skala 3. Berarti diri Anda mulai tidak merasa cemas ya, mulai menurun. Oke, baik. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama Anda memendam emosi ini? Lumayan lama sih sebenarnya, mungkin ada sekitar 3 tahun sih. Oke, jadi Anda memendam emosi tadi itu selama 3 tahun gitu ya? Sangat lama sekali. Nah, bagaimana sih hidup Anda selama ini ketika Anda memendam perasaan ataupun emosi tadi gitu? Gimana ya, sangat tidak enak sih sebenarnya, apalagi kadang sering ke-trigger gitu. Iya. Ketika ada suatu kondisi yang mungkin sama tidak mengenakan juga bagi saya, kadang hal lainnya yaitu yang tadi itu muncul sih, jadi men-trigger saya lebih lebih tambah gitu, rasanya tidak enak, tidak tenang gitu, lebih 2 kali lebih lipat, lebih apa ya, lebih merasakannya lebih tidak enak lagi gitu. Oke. Nah, menurut Anda apa ruginya sih ketika Anda itu terus memendam emosi ini ke depannya? Mungkin akan terus mengganggu hidup saya mungkin ya, dalam kehidupan saya untuk beraktivitas selanjutnya, mungkin bisa menghambat gitu dalam kehidupan saya, karena mungkin jadi gampang trigger sama kondisi kalau hal serupa itu terjadi gitu. Oke, jadi mungkin kalau Anda terus-menerus menyimpan emosi ini ataupun memendam, mungkin kedepannya Anda akan menderita gitu ya. Karena ketika ada kejadian ataupun situasi yang mirip dengan hal tadi, Anda akan ke-trigger dan mulai merasakan rasa cemas yang berlebihan lagi gitu. Ya, betul sekali. Oke, nah kan Anda merasa menderita nih dengan kondisi tersebut. Apakah Anda memiliki kemauan untuk berubah dan juga merubah kondisi yang tadi? Ingin sekali sih. Ingin sekali. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu menurut Anda apa yang akan terjadi jika Anda bisa keluar dari situasi ini dan berubah situasinya menjadi lebih positif lagi? Mungkin hidup saya lebih tenang kali ya, karena mungkin saya sudah melepas kondisi yang tidak mengenakan buat saya. Mungkin saya lebih ikhlas juga. Jadi mungkin kehidupan saya mungkin lebih lancar juga gitu ya,
dan gak gampang ke-trigger dengan hal-hal yang membuat saya tidak enak gitu. Oke, baik. Jadi mungkin hidup Anda lebih plong ke depannya, tidak ada rasa cemas, dan lebih bahagia lagi gitu ya. Ya. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin Anda coba sebutkan 5 keuntungan yang terjadi apabila Anda sudah berhasil keluar dari emosi atau situasi tadi. 5 keuntungan mungkin yang pertama, beban saya berkurang mungkin ya. Oke. Terus saya lebih tenang juga, terus saya lebih bahagia, kehidupan saya lebih lancar, Oke. terus mungkin pribadi saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Jadi 5 keuntungan tadi itu sangat-sangat 5 keuntungan yang positif gitu ya untuk diri Anda. Nah, sekarang saya ingin Anda bayangkan kalau misalkan 5 keuntungan tadi itu sudah terjadi dalam kehidupan Anda. Oke. Ya. Nah, dari sana apakah Anda sudah mengalami penurunan skala ketika sudah terjadi gitu keuntungan tadi? Iya. Bisa disebutkan di skala berapa? 1, 0. 0. Oke, jadi Anda sudah merasa diri Anda sudah baik-baik saja gitu ya. Iya. Karena kalau misalkan Anda masih memiliki rasa cemas tadi meskipun sudah mengalami keuntungan, berarti kita harus kembali lagi mempraktikkan yang sebelumnya gitu sampai Anda merasa lega gitu ya. Oke, baik. Sekarang Sekarang saya ingin Anda coba tutup 27 kali lagi dan sambil mengucapkan self-talk positif, yaitu saya keluarkan, saya ikhlaskan energi negatif, sisa energi negatif ini. Silahkan. Saya keluarkan, saya ikhlaskan sisa aura negatif ini. Saya keluarkan, saya ikhlaskan aura negatif ini. Saya ikhlaskan, saya keluarkan aura negatif. Saya sisakan dan keluarkan aura negatif ini. Oke, sudah baik. Nah, sekarang saya ingin Anda melakukan pernapasan lagi 5 kali. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Oke. Sekarang saya ingin Anda relax dan coba perlahan buka mata Anda. Oke. Sekarang saya ingin kita sama-sama lagi melakukan scaling dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda. Apakah masih ada terasa perasaan ataupun emosi tadi? Tidak ada. Oke, baik. Sekarang saya ingin Anda pilih satu warna yang paling Anda sukai.
Hijau. Hijau. Oke, warna yang sangat bagus ya. Oke, sekarang saya ingin Anda bayangkan dalam hati Anda terdapat ada benda berbentuk hati berwarna hijau, dan benda berbentuk hati itu akan menampung semua emosi Anda tadi. Sudah terbayang? Iya. Oke, baik. Sekarang saya ingin Anda bayangkan kembali dan munculkan kembali situasi di mana Anda merasa sangat tidak mengenakan itu. Oke. Sudah terbayang? Iya. Oke, baik. Saya ingin Anda merasakan lagi emosi yang disebabkan oleh situasi tersebut. Dan saya ingin bertanya, sekarang di mana reaksi dari emosi tadi itu muncul? Tetap di hati? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin Anda terus keluarkan emosi Anda tersebut dan masukkan ke dalam benda berbentuk hati tadi untuk menampung semua emosi, semua situasi yang tidak mengenakan yang terjadi di kehidupan Anda. Keluarkan semua dan masukkan ke dalam benda berbentuk hati tadi. Oke. Bayangkan kalau semua emosi yang sudah terkumpul tadi sudah terbungkus oleh benda berbentuk hati berwarna hijau tadi. Oke. Bayangkan dan letakkan terlebih dahulu tangan Anda di dada Anda sebelah hati tadi, dan gerakan tangan Anda. Bayangkan kalau tangan Anda itu adalah vakum cleaner yang menyedot semua emosi yang sudah tertampung di dalam hati tadi. Oke. Dan rasakan, bayangkan semua emosi yang tertampung tadi, semua emosi buruk dan semua situasi buruk itu terasa dingin oleh Anda. Oke, sudah? Lalu lepaskan semuanya dengan cara Anda boleh berdiri. Oke, lalu setelah berdiri, buang perlahan tangan Anda, hempaskan yang berisikan semua emosi dan situasi tidak mengenakan itu dari hati ke bawah. Hempaskan pelan-pelan. Oke. Oke, baik. Sekarang di sini saya sudah menyiapkan tisu. Boleh Anda lap tangan Anda ya, dan boleh Anda lap tangan Anda dan anggaplah seperti buang energi-energi yang sudah menempel di tangan Anda tadi. Boleh Anda lakukan.
kursi Anda. Dalam hitungan ketiga, saya ingin Anda membuka mata Anda. 1, 2, 3. Baik, apakah sekarang Anda sudah sadar kembali dalam situasi ini? Iya. Oke, baik. Nah, setelah melakukan tadi teknik-teknik tadi, apa yang Anda rasakan sekarang? Rasanya lebih plong sih. Lebih plong lagi. Iya. Oke, lebih plong, mungkin semuanya terasa sudah terbuang. Iya. Gitu ya, emosi-emosi Lebih ringan gitu, nggak ada beban rasanya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, setelah kita melaksanakan teknik tadi, sekarang Anda berada di skala berapa? Sebelumnya kan kita sudah berada di skala 4 ya, Iya. dari sesi sebelumnya. Nah, sekarang Anda berada di skala berapa? Skala 8. Skala 8. Ya. Oke, sangat bagus sekali ya progresnya, benar-benar semakin membaik gitu ya. Tujuan Anda akan berada di skala 10. Nah, sekarang Alhamdulillah Anda berada di skala 8. Tinggal 2 tahap lagi Anda bisa mencapai di skala Anda merasa baik-baik saja, ataupun skala 10. Iya. Oke. Karena mungkin saya sudah mempraktekkan teknik dan juga membuat Anda lebih lega lagi dan juga bisa menaikkan skala Anda juga menjadi lebih baik lagi. Sekarang saya ingin Anda di rumah tetap melakukan latihan ataupun tugas rumah dari yang sebelumnya gitu ya, dan juga Anda bisa mempraktekkan seperti tarik nafas untuk merelekskan diri Anda gitu ya, supaya kedepannya Anda tetap terbiasa lagi gitu ya untuk menangani kondisi-kondisi seperti itu gitu. Karena mungkin sesi ini sudah saya rasa cukup ya gitu, saya akan menutup dulu sesi konseling ini. Lalu kita nanti akan lanjutkan di sesi konseling berikutnya gitu ya. Kita lihat lagi perkembangan dan progresnya. Mudah-mudahan ada perubahan lebih baik lagi dari sekarang ya. Ya, amin, amin. Oke, amin. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin bisa kita bicarakan di WhatsApp saja. Iya, boleh. Oke. Nah, sekarang saya ingin berterima kasih karena Anda telah mau bekerja sama dengan baik dengan saya. Saya berharap semoga Anda semakin berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya. Mohon maaf apabila saya banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.